bersama Yono Sebali itu ke kantor gubernur minta izin sama Pak Gubernur, gini loh Pak, kalau budaya ini nggak dijalanin efek negatifnya seperti ini. Instalasi kabel itu di kota itu sangat sangat masih belum direspon gitu. Saya modal nggak punya, cuma punya modal keberanian aja. Akhirnya saya menemukan jalan keluarnya, yaitu mencari pacar yang sudah pegawai tetap gitu. Akhirnya Bisa jadi salah satu solusi. iya, akhirnya solusi. Mendekati Hari Raya Nyepi, antusiasme masyarakat, baik masyarakat Bali, luar kota, dan juga internasional berfokus pada karya ogoh-ogoh. Bukan hanya sekedar gambaran dari buta kala, ogoh-ogoh merupakan bentuk karya yang penuh inspiratif, kreativitas, dan juga bentuk kerjasama yang baik. Hari ini saya cukup beruntung karena saya mendapatkan kunjungan yang spesial dari seniman dan juga maestro ogoh-ogoh yang sangat terkenal. Swastiastu, Bli Keduk, gimana kabarnya? Becik, bagus. Selamat datang di podcast Cemara. Ya, terima kasih untuk undangannya nih. Dan terima kasih sudah bersedia hadir di tengah kesibukannya menjelang Hari Raya Nyepi yang pasti sangat sibuk menyiapkan ogoh-ogoh. Ini sebenarnya sangat sibuk sekali karena sudah hamil 1 minggu ya, karena ya biasalah kalau di ogoh-ogoh tuh lagi sibuk-sibuknya di hamil 7 itu. Oke. Jadi kemarin sempat ini ya, beliau sempat tidak oleh peraturan pemerintah setempat tidak diperbolehkan untuk mengadakan pawai ogoh-ogoh. Sekarang kan sudah boleh. Itu gimana nih pendapat Beli? Sebenarnya kita udah tahu itu, dalam artian situasinya ini belum jelas gitu. Dalam artian masih pandemi, kita toleransi juga ke pemerintah gitu. Dalam artian saya menyiapkan teman-teman di pemuda, kita buatnya gogoh tetap, walaupun tidak diangkat gitu pembicaraan awalnya. Nah di sana saya mengajak mereka untuk menyiapkan mentalnya untuk itu, karena saya melihat dampak positif dari aktivitas kegiatan ogoh-ogoh ini sangat berdampak untuk ekonomi gitu, ekonomi lokal di seputaran desa, setidaknya bisnis makanan, bisnis pakaian, material itu berjalan lah gitu visinya kita untuk ogoh-ogoh itu. Jadi walaupun ogoh-ogoh itu nggak diarak, kita alokasikan dia sebagai sarana untuk upekara. Pagi-pagi itu waktu hari H itu operani kayak gitu, caru gitu. Nah, kita alokasikan ogoh-ogoh itu sebagai sarana untuk nyemil buta kala gitu. Jadi angkat nggak diangkat, kita di Tensiat tetap buat gitu. Karena wujud karyanya adalah karya dipersembahkan untuk upekara gitu. Jadi nggak ada ketakutan untuk nggak jadi diangkat, jadi nggak frustasi lagi karena di awal udah persiapan mental kita udah aman gitu. Nggak ada istilah rugi ya Beli ya? Nggak ada istilah rugi karena itu udah kita udah bawa dia ke dalam bentuk persembahan gitu. Dan di situ kegiatan tersebut, kegiatan budaya itu pada akhirnya juga akan menunjang perputaran roda ekonomi. Zaman sekarang kan dibilang orange ekonomi gitu, ekonominya berbasis budaya gitu. Iya benar. Sempat dilarang nih Bli, yang sempat heboh banget. Sempat menjadi trending juga di Twitter pelarangan tersebut. Dan apa sih mungkin ada siasat dari Bli Keduk dan teman-teman seniman yang lain untuk menghadapi masalah kemarin? Kemarin siasatnya, kalau dari saya pribadi dan untuk STT saya udah saya jawab tadi itu ya. Jadi persiapan mental di awal. Untuk teman-teman yang lain tuh kemarin kita ada istilahnya membuat kita bersama Yono Sebali itu ke kantor gubernur minta izin sama Pak Gubernur, gini loh Pak, kalau budaya ini nggak dijalanin efek negatifnya seperti ini. Kita ini kan dalam proses pelestarian tradisi budaya, jadi
bagaimana kalau kita mencari jalan tengah dengan memperkecil skupnya gitu. Dalam artian dari 100% kita turunin ke 25% gitu. Yang penting ini tradisi ini tetap berjalan ya, dan akhirnya Pak Gubernur menerima saran itu gitu dan lanjut untuk sampai saat ini gitu dengan pertimbangan prokes yang ketat, durasinya diperkecil kayak gitu. Iya, karena Bali sendiri kan sebenarnya bukan cuma sekedar karena keindahan alamnya ya Beli ya, karena sebenarnya pariwisatanya sendiri adalah pariwisata budaya yang itu kita harus lestarikan karena itu pendukung juga untuk Bali kayak gitu. Seperti yang kita ketahui ini Beli, karya ogoh-ogoh Taensiat itu kan banyak Taensiat itu kan selalu ditunggu-tunggu ya. Terus kalau boleh tahu, kalau dari Banjar Taensiat Beli Keduk nih sama pemuda-pemudi di situ, apa nih yang dirancang untuk ogoh-ogoh tahun 2022? Oh, yang sekarang itu temanya Kepat Agung nama judulnya. Nah, dapat inspirasinya tuh dari kipas gitu. Kenapa kipas? Karena saya berpikiran tentang situasi sosial yang saat ini gitu loh, yang bingung-bingungan, dalam artian informasi yang bingung, entah jadi ogoh-ogoh entah enggak gitu. Nah, saya mengambil tema kipas dengan filosofi kipas itu adalah suatu pemberi kesejukan kan gitu. Benar. Nah, saya harap dengan adanya kesejukan informasi teman-teman di Bali maupun di mana jadi bagus seperti itu. Wah, ternyata di balik karya seni itu ada filosofi yang sangat besar ya untuk kehidupan ya Beli ya. Tidak sembarangan dibuatnya Beli ya. Kalau di ogoh-ogoh itu sih bebas ya menurut saya, karya di mana kita harus, kalau di ogoh-ogoh konteksnya budaya Bali ini masihlah harus dikembangkan, dalam artian itu bukan sesuatu kegiatan seni yang harus diam, tidak bergerak itu, tidak bergerak dalam artian tidak berkembang gitu. Kalau menurut saya di ogoh-ogoh itu harus selalu berkembang gitu. Jadi dari segi pengambilan cerita, teknis pembuatan ogoh-ogoh, material, penggabungan teknologi atau semuanya lah harus dikembangkan kayak gitu. Dan juga ini Beli, kalau saya sempat dengar Kepat Agung ini merupakan lanjutan dari filosofi Tedung Agung yang sebelumnya tahun lalu. Iya, benar ya. Jadi kembali lagi ke gimana saya mengembangkan cerita, karena awalnya cari cerita di lampan-lampan lah, di cerita-cerita buku. Ini sudah pernah dibuat si A, ini sudah pernah. Akhirnya sekian tahun ogoh-ogoh ini semua sudah pernah ada yang buat gitu. Terus apa yang saya harus buat lagi? Saya nggak seneng buat sesuatu yang sudah ada gitu. Kecuali mumet banget nggak ketemu ide, lanjutlah ngikutin cerita rakyat yang sudah ada tuh, cerita-cerita pewayangan atau budaya yang sudah ada. Nah, kalau 2 tahun ke belakang ini, dua periode ogoh-ogoh terakhir ini, itu ceritanya yang awal adalah Tedung Agung. Tedung Agung tuh dapat idenya dari cuaca, karena pas bulan apa ya, akhir tahun kalau nggak salah Desember itu saya harus nyiapin tema untuk bulan Maret tahun depan kan gitu. Jadi pas itu saya rasa cuaca itu sangat ekstrim, panasnya minta ampun, dan mendadak hujan kayak gitu. Nah, setelah itu beberapa minggu merasakan cuaca di Bali itu panas, kalau nggak salah 36 apa 38 gitu ya derajat Celcius. Saya ada keluar bulan Desember awal, ada keluar ke Jepang untuk show motor gitu. Nah, di perjalanan dari bandara tuh panas banget, naik pesawat, minum obat tidur, nyampe di Jepang, turun pesawat udah dingin gitu. Nah, kok sepertinya kayak apa ya, ekstrim perubahannya. Tadi berangkat panas, nyampe dingin gitu. Nah, sana dah saya kepikiran, mulai meresapi tentang vibe alam gitu. Nah,
setiba di hotel di Kyoto, saya melihat di sana memang udah hujan dingin dan sangat tradisi banget, pakai warga sana pakai kimono kayak gitu, bawa payung. Nah, ada kereta bawa payung juga, hujan tetap beraktivitas. Nah, di sana saya melihat, oh tadi di bandara beberapa ada yang pakai payung. Terus di sini saya melihat payung juga gitu. Apa sih payung ini gitu? Dengan apa namanya, tak udah terkunci di kepala itu payung, ini aja dah kembangin siapa tahu jadi konsep gogoh. Ternyata saya searching payung Bali, ternyata ada dedung-dedung untuk di pura-pura itu ya, di pinggir-pinggir itu ada direspon dengan Prada, mas-mas ukira itu ternyata bagus. Nah, di sana ada saya, oh bisa ini dikembangkan. Nah, saya cari filosofinya, ternyata payung ini saya harapkan Tedung Agung ini, kalau dalam bahasa Balinya payung itu tedung ya, tinggal diisi agung besar dia gitu. Jadi filosofi Tedung Agung itu saya dengan tujuan supaya masyarakat saya di desa saya itu terlindungi dari segala jenis cuaca ekstrim, wabah atau apapun itu yang berbau negatif. Nah, setelah gogoh itu jadi memasuki 80%, pandemilah corona. Berarti sebenarnya pas ya? Bisa Saya nggak jadi tahu, sebuah prediksi nih sebenarnya. Saya nggak tahu itu momennya kok bisa corona ya gitu. Dan akhirnya gogoh itu nggak diangkat. Oh, saya pikir dalam hati, saya sangat menikmati proses pencarian ceritanya sampai proses pembuatannya. Entah itu menjadi kepuasan tersendiri ya. Oh, ternyata kok pas momennya. Momen dimana saya berfirasat bahwa cuaca ini akan parah gitu. Makanya saya buat payung gitu. Nah, setelah itu lanjut untuk pengembangan tema itu, mencari firasat-firasat tentang alam, tentang sosial masyarakat gitu. Untuk saat ini yang saya paling karena start berpikir untuk buat temanya adalah pas momen kebingungan gitu. Makanya saya membuat dibutuhkan kesejukan ini, informasi yang bagus, informasi yang segar, informasi yang sejuk untuk meredam kebingungan teman-teman kita sebagai kreator gogoh kayak gitu. Itu sih kelanjutannya, dan karakter tapel kayak gitu tuh ada sih beberapa penjelasan, seperti taringnya saya potong ujung-ujungnya itu lambang dari Satripu gitu, karena sosok Kepat Agung ini adalah sosok yang sudah bisa sudah bersih dari Satripunya. Satripunya udah nggak ada, udah kebijakan, dalam artian udah nggak bingung lagi jadi orang kalau dari proses kangap dah gogoh udah menjadi manusia seutuhnya. Iya, yang udah bisa menjalankan yang baik-baik gitu loh. Jadi saya harap dengan Kepat Agung ini pemerintah itu bisa tegas, bisa bijaksana dalam segala hal, informasi atau apa, supaya masyarakat ini bisa disejukkan oleh informasi informasi pemerintah. Seperti itu sih harapannya. Ya, berarti inspirasi itu datang dimulai dari mungkin beli membaca situasi di masyarakat ya. Karena kreativitas itu dalam gogoh tuh nggak harus divisi aja. Informasi, konsep itu harus dikembangkan juga. Informasinya yaitu bentuk narasi harus dikembangkan. Teknis pengerjaannya berupa material harus selalu dikembangkan, dan teknologi pun harus selalu respon ke dalamnya, karena suatu saat nanti itu akan menjadi masa depan baru. Karena di Bali saya melihat budaya atau tradisi Bali itu banyak sekali sudah menghasilkan seniman-seniman yang memang bertaraf internasional gitu, karena seni di Bali itu sudah diikat oleh budaya. Contohnya di pura, masyarakat diikat untuk melakukan persembahan maintenance pura gitu. Contohnya ada odalan yang menggambar, yang bisa nyanyi mengkidung, yang bisa kerajinan dia buat banten kayak gitu, contohnya buat penyor tuh, yang nggak bisa ngapa-ngapain bersih kayak gitu. Sampai gitu sudah ada sistem kerjanya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung banyaklah lahir seniman di Bali, padahal penyebabnya itu adalah cuma proses aktivitas persembahan ke Tuhan.
yang suka mau kidung ujung-ujungnya jadi penyanyi vokalis yang bagus kayak gitu contoh. Yang bisa menggambar, bisa menjadi pemusik atau instrumental yang terkenal di dunia kayak gitu. Yang pintar merajam jadi pelukis kelas dunia ada, kelas nasional ada. Nah, yang saya rasa di Ogoh-Ogoh ini adalah masa depannya minimal ini jatuhnya ke pematung, pematung atau ke robot. Ya, robotik ya. Ya, Apalagi saya sempat lihat ogoh-ogohnya Beli benar-benar high tech ya, daripada dalam artian daripada dibandingkan dengan ogoh-ogoh yang lain, ada bergerak juga. Saya sempat kaget kok dikasih mesin, dan saya lihat sempat cuplikannya, wah ternyata bisa bergerak. Jadi saya sangat setelah saya lama memikirkan apa sih masa depan ogoh-ogoh ini, ternyata ada. Dan Bali itu sudah artinya persembahan di Bali itu sudah ada masa depannya gitu. Aktivitas yang berbau budaya itu pasti ada masa depannya kayak gitu. Jadi untuk Ogoh ini saya berusaha untuk selalu mengupdate, menggali lagi apa sih isi di balik semua Ogoh ini gitu. Walaupun saya mengeluarkan dana banyak untuk hal itu, balik lagi ke kreativitas gitu. Gimana caranya membuat Ogoh yang mewah, besar, bagus dan selalu beda, itu balik lagi di pendukungnya. Nah, jadi dalam satu tim ini ada yang kreatornya, ada yang penggalian dananya. Gimana caranya kamu kreatif untuk mencari pendanaan karya ini kayak gitu. Jadi dua bilik ini selalu saling berkaitan gitu. Pokoknya aku membuat yang terbaik. Pokoknya saya siap mencarikan sebanyak-banyaknya ya. Itu contohnya. Jadi di Banjar tuh sudah terbentuk itu, sudah tersistem itu dari beberapa tahun lalu ya. Jadi kita nggak pernah cemas lagi untuk, ada sih bahasanya, ngapain kamu hambur-hamburkan uang untuk sebuah Ogoh yang pada akhirnya dibakar kayak gitu. Itu sih pemikiran yang benar. Tapi saya menggali lagi yang lebih benar apa sih gitu. Setelah itu mental kita siap, kita nggak pernah takut lagi dengan nominal berapa biayanya, karena kita akan mencari bentuk kerjasama kah dengan usaha-usaha brand lokal atau gimana ya, bisa dikendalikan lah. Kita mendapatkan kepuasan tersendiri ya. Ya, karena satu tim itu full tim itu bagaimana ya, semuanya bekerja untuk tujuan dengan satu. keahliannya masing-masing, ya. Keahlian menggalang dana. Ya, sampai yang nggak punya skill pun nyapu pun kita terima skillnya gitu. Buat kopi, perlengkapan lah bahasanya, kita terima semuanya. Nah, kepuasannya itu udah bagaimana bisa kerjasama yang ini gimana ya? Dalam prosesi kegiatan pembuatan Ogoh-Ogoh ini gimana kita bisa bekerja sama untuk satu tujuan Ogoh-Ogoh ini bisa terselesaikan sesuai dengan ekspektasi kita bersama kayak gitu. Itu kepuasannya memang nggak bisa dicari di momen lain gitu. Iya, mungkin ya. Iya, makanya momen hari raya Nyepi yang paling tunggu sebenarnya adalah momen pembuatan Ogoh-Ogohnya sebenarnya. Karena secara tidak langsung tanpa diperintah pun mereka datang. Nah, semangat itu harus dihargai dan harus dicari masa depannya kemana gitu. Karena susah kalau kita tanpa semangat untuk membuat masa depan itu nggak bisa. Kalau bermalas-malasan tuh susah untuk mencari masa depan. Harus ada modal semangatnya dulu. Dengan semangat itu saya yakin pasti ada masa depan di balik semua. Benar sekali. Gitu. Benar, saya setuju tuh Beli. Nah, kira-kira kalau misalnya yang Ogoh-Ogoh Kepet Agung sendiri ini, Beli dan juga tim dari Banjar Tensiat berapa lama untuk menyelesaikan konsep Kepet Agung ini? Aduh, ini selesai sih belum ya, tapi pasti selesai di hari H. Rata-rata kita berani spare membagikan waktu kita untuk membuat Ogoh-Ogoh ini di Banjar sih 1 bulan. Karena kita nggak semuanya dalam tim itu punya free waktu kayak gitu. Jadi kalau saya sih pribadi 1 bulan tuh full saya persembahkan untuk kegiatan ini, ngayah di Banjar ini gitu. Walaupun sepadat apapun pekerjaan saya, pokoknya kalau Ogoh-Ogoh ada, saya bulan Maret blok untuk Ogoh-Ogoh aja kayak gitu.
totalitas ya Bli. Heeh. Terus kira-kira kalau misal ini orang yang mengerjakan itu berapa orang yang Kalau membantu Bli? ada bisa 10, ada bisa 30. Itu gimana ya? Itu faktor alaminya tuh sangat gimana ya. Jadi setiap tahun tuh beda-beda timnya. Kadang dapat tim yang sudah pernah diajak setahun sebelumnya, kadang ada pergantian pemuda yang masih kecil-kecil tuh masih kita edukasi dia gitu. Jadi itu tuh kalau dirata-ratakan yang memang aktif bekerja adalah mungkin di kisaran 1 lusin lah manusianya. Kayak gitu. Ada nggak mendapati kesulitan untuk pembuatan ogoh-ogoh sendiri? Sebenarnya kalau dari segi teknis itu kesulitannya di waktu, karena kalau di narasi itu kesulitannya bagaimana kita ngumpulin mood, mempertemukan mood ini biar dia ngasih ide yang bagus, itu aja kesulitannya. Akhirnya gini ya, kalau saya boleh simpulkan, bagaimana kita akhirnya bisa mengekspresikan apa yang di pikiran dan di perasaan kita menjadi sebuah karya seni. Ya, seperti itulah. Jadi apa yang kita rasakan dalam pikiran, kita buat dengan tangan dan kita nilai dengan mata. Seperti itu. Jadi 3 konsentrasi, otak, mata, dan tangan itu adalah suatu alat yang paling spesial untuk membuat sesuatu kayak gitu. Sekarang sudah berapa persen Bli? Ogoh-ogohnya Pembuatan udah ogoh-ogohnya? sekarang udah memasuki baru 60%. Baru prosesnya 60%, perangkaan, ulat-ulatan, tapel, baru itu aja. Ya, itu pengerjaannya kan lumayan banyak melibatkan orang, tapi tetap karena pandemi tetap jaga prokes ya Bli ya. Prokes, pasti prokes itu. Karena itu gimana ya? Penting sekali zaman sekarang. Siapa sih yang pengen sakit gitu? Kalau udah melihat teman sakit, pasti kita suruh istirahat ya, seperti itu. Saya juga nggak mau sakit kayak gitu. Kan merusak schedule untuk besok jadinya. Jadi proses pembuatan gogoh ini sangat ekstrim waktunya, jam kerjanya. Jadi antara selain prokes, makanan yang sehat, minuman yang benar itu harus dijamin juga. Untungnya kita sudah melakukan kreativitas kerjasama dengan beberapa usaha-usaha di sebelah. Usaha makanan lokal ya. Ya, saling endorse lah, saling bawakan kita jus, kita buatkan video gitu, seperti itulah. Oke, kalau persiapan sendiri selain pembuatan ogoh-ogoh ini kan, kalau pawai itu kan nggak cuma ogoh-ogoh ya, ada buat narasinya mungkin, ada perlu make up atau apa gitu. Gimana itu persiapannya untuk ogoh-ogoh pawai? Kalau pawai sih sekarang nggak. Kemarin ada informasi dari Bapak Wali Kota bahwasannya di Denpasar akan dilombakan lomba prokes ngangkat ogoh-ogoh gitu. Jadi yang dinilai itu adalah kedisiplinan tim dalam proses pengarakannya itu. Jadi tidak, yang punya ogoh-ogoh yang nggak maksimal pun nggak masalah. Yang dinilai itu gimana dia prokes, dia 25 orang, dia apalagi ya, pokoknya nggak terlalu berkerumunan, dibuatkan video, dilombakan di Denpasar, dan itu pun hadiahnya besar. Berapa ya kalau nggak salah, 10 juta untuk juara satunya gitu. Ya 27,5, juara 3 5 juta. Itu cuma lomba video aja. Yang dinilai itu prokesnya, perapiannya, bagaimana si tim ogoh-ogoh ini bisa menunjukkan, memberikan contoh, gini loh kita mengarah ogoh-ogoh tuh bagus gitu, tidak membuat istilahnya tidak membuat orang menjadi berpikiran negatif akan kegiatan ini kayak gitu contohnya. Nah, selain bentuk dari ogoh-ogoh Tainsiat itu kan bentuknya unik ya Bli ya, dan juga mengangkat kearifan lokal. Uniknya lagi, Beli itu mengangkat, mengusung tema robotik. Nah, itu alasannya apa Bli?
Oh, alasan saya itu awalnya saya sebenarnya sedikit kecewa. Jadi masyarakat yang lahir di kota itu ekspektasi saya terlalu tinggi gitu. Ekspektasi saya terlalu tinggi karena saya lihat kota-kota di luar negeri yang namanya kota itu rapi gitu. Jadi instalasi kabel itu di kota itu sangat sangat masih belum direspon gitu, direspon dalam artian dirapiin. Apalagi saya bidang saya motor, kerapian itu adalah nomor satu kayak gitu. Kabel motor pun harus nggak kelihatan kalau bisa di dalam pipa dia masuk biar nggak kelihatan. Ekspektasi saya tentang kota kelahiran saya itu ya seperti itu, rapi, tak ada kabel gitu. Jadi setiap buat gogoh, kenapa gogoh tuh harus besarnya 4 meter sesuai tinggi kabel kayak gitu. Di sana ada saya coba membuat besar, ternyata nggak bisa lewat gitu. Pasti harus ada tukang apa tuh biasanya bikin kabel. Itu kan berbahaya ya, kalau putus kabelnya konslet kan bisa hangus manusianya gitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana ya caranya membuat gogoh-gogoh biar bisa besar kayak gitu. Dan akhirnya setelah lama dipikirkan ya, nggak sehari 2 hari mikirin itu, bertahun-tahun saya mikirin gimana cara yang buat gogoh besar ya. Gogoh segini-segini aja bagi saya bukan gogoh, ogah-ogah namanya itu. Kalau gogoh tuh susah, dia gogoh harus besar kayak gitu. Itu sih kalau di dalam hati saya gitu. Akhirnya buatlah gogoh besar, yang paling besar itu kemarin Kumbakarna. Dia itu tidur dan sudah melewati kabel dia bisa tinggi kayak gitu. Makanya saya memasukkan Konsep robotik. sebenarnya bukan sih robotik, gogoh. Saya memang pribadi saya nggak suka gogoh itu bergerak. Tapi itu bukan bergerak sih namanya menurut saya, cuma berubah posisi aja, nggak bergerak konstan. Lari itu baru bergerak. Artinya tangannya robotik itu kan udah bergerak otomatis dia. Kalau saya sih kalau keseluruhan robotik oke lah, kalau masih setengah-setengah saya enggak. Saya milih gogoh tuh biar bisa posisinya berubah posisi aja, dari jongkok ke berdiri, udah nggak ada gerakan lain lagi. Ntar ada kabel lagi jongkok gitu. Intinya agar bisa menyesuaikan dengan kabel-kabel yang sembraut ya. Saya sempat sampaikan juga ke teman-teman atau di media sosial, kemana ya kabel ini kok gini banget nih, ini kota loh gitu loh. Kalau bisa responlah sedikit, jangan aspalnya doang atau trotoarnya doang yang dirapiin, di atas mekaluan kabelnya gitu, perantaan sembraut gitu nggak keren banget untuk buat, apalagi untuk kegiatan budaya, pengambilan foto untuk disebarkan di sosial media tuh. Di Indonesia masih kabel masih belum detail ya gitu kan, pengaruh itu. Masa yang foto harus hapus lagi kabel-kabel. Ogoh-ogoh itu kan sebuah karya seni yang tidak mudah ya Belia, apalagi ogoh-ogoh Tensiat tuh selalu ogoh-ogohnya megah gitu. Nah, kira-kira budgetnya berapa Beli kalau untuk membuat satu ogoh-ogoh semegah yang Beli buat? Kalau investnya dari nol mungkin bisa mencapai nilai di atas 50 atau di bawah 100 juta. Karena di sana ada pembelian alat hidrolik yang memang agak mahal, dan sebenarnya gogoh di Tensiat itu lebih ke konstruksi perangkaannya yang mahal. Ada bearing, ada selang-selang, ada nempel-nempel, ada hidrolik. Itu sih yang investnya agak mahal, tapi itu bisa digunakan seterusnya gitu. Kalau termasuk dengan tadi hidrolik itu kira-kira berapa? Itu udah segitu. Rata-rata di atas 50, di bawah 100 juta. Tapi sekarang nih paling yang Kepat Agung nih paling nggak di bawah 15 dia udah jalan, karena kita udah nginvest dari awal. Dari awalnya. Tapi lumayan ini juga ya, kreatif juga dan hebat tuh tim penggalangan dana di musim pandemi bisa mengumpulkan dana yang lumayan. Ya, itulah dibutuhkan. Saya di sana ngajak teman-teman dan adik saya di Banjar, karena ini
fungsinya bukan untuk di ogoh-ogoh aja. Bagaimana kamu mencari yang sesuatu tidak ada menjadi ada, itu kamu bisa pakai bekal di masa pandemi ini. Dengan mungkin dengan contoh, kamu itu bisa bertahan hidup lah. Tahu caranya gimana, caranya biar mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan kayak gitu. Jadi aktivitas itu bisa diterapkan di mana aja kayak gitu. Kemarin saya sempat lihat di story-nya Beli, itu ini ya, kedatangan Pak Koster ya ke Banjarnya ya? Iya, ada kedatangan Pak Koster kemarin di hari apa itu. Pak Koster melihat prosesi bagaimana semangatnya anak-anak kreator gogoh ya. Itu Pak Koster sedikit apa ya, kayak terkejut melihat ternyata semangat inilah anak-anak tuh buat gogoh gitu. Apalagi Pak Koster sempat bilang kalau beliau pertama kalinya ini terjun ke lapangan melihat aktivitas gogoh gitu. Dan saya liatin beberapa alat-alat yang sudah saya invest untuk gogoh, alat-alat yang diinvest oleh Banjar ya, pemuda Banjar Tensiat, dan ada base campnya, ada ruangan khusus naruh propertinya kayak gitu. Nah di sana dia baru melihat ternyata di lapangan tuh seperti ini. Nah setelah itu dia sangat mensupport sekali aktivitas yang berbau budaya ini kayak gitu. Kemarin Pak Wali Kota juga kemarin datang meninjau langsung, ikut bantu-bantu ngulat kayak gitu. Mungkin ini ya, beliau bagi bapak-bapak pengampu kebijakan, mungkin sebelum membuat kebijakan mungkin lebih sering-sering turun ya beliau Ya. melihat kondisi di lapangan sebelum akhirnya membuat kebijakannya. Ya, tapi ya itu lah. Jadi mungkin dia juga dapat tugas dari atasannya. Ya jawabannya harus turun ke lapangan supaya bisa mencari jalan tengah lah. Benar. Mana yang hal harus di-cut, mana yang hal harus dipertahankan, mana hal yang harus bisa dihilangkan kan kayak gitu. Jadi apapun itu semua harus kita jadi jalan tengahnya kayak gitu. Kemarin ketemu Pak Koster yang dibahas tentang ogoh-ogoh saja atau beliau menyampaikan hal-hal lain nih yang ada di masyarakat? Kalau kemarin itu khususnya gogoh aja. Kita berjuang supaya gogoh ini jalan aja dulu. Dalam artian udah nggak lewat dari visi misinya untuk jalanin gogoh biar bisa dipakai pengerupukan gitu. Itu aja sih kemarin sama Pak Koster. Dengar-dengar juga Beli Kedok juga ikut berpartisipasi nih pada saat Plebon Ide Cokordo Pemecutan nih. Ya, itu memang sudah dari dulu. Kalau nggak salah ini yang kedua. Jadi yang pertama itu waktu saya masih SMP, di depan rumah saya itu semeton dari Puri Pemecutan pasti selalu setiap ada kegiatan Plebon besar di sana pasti ngaturin pengasih gogoh untuk prosesi Plebon di sana kayak gitu. Saya dengar juga Beli berkolaborasi dengan Ide Bagus Nyoman Suryawi Genam ya, atau Gusman. dengan Gusman ya dari Taman Siring. Itu kolaborasinya untuk hal apa nih Beli? Nah kemarin itu saya membuat karena waktu kemarin terlalu mepet dan tidak memungkinkan itu bisa diselesaikan sama tim kita di Telsiap. Akhirnya saya berkolaborasi dengan Gusman untuk bisa dalam artian di teknis waktunya ini sangat mepet banget. Nah, berkolaborasi lah saya untuk istilahnya semakin banyak tim semakin cepat kelar kayak gitu. Kayak gitu. Siapa aja yang sudah pernah diajak kolaborasi Beli selain Gusman? Untuk di bidang apa ini? Di bidang gogoh tentunya. Kalau di gogoh sih baru saat ini aja sama Gusmannya. Untuk di ogoh-ogoh Pemecutan itu aja. Kalau ogoh-ogoh untuk hari raya pengerupukan itu sih jarang ya berkolaborasi karena semua artis, semua kreator udah punya banjar sendiri gitu loh yang harus dia ayahin gitu. Dan kalau mungkin untuk festival atau apa nextnya mungkin kita berkolaborasi gitu.
Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman nih untuk mengenal lebih jauh tentang Beli Keduknya sendiri. Nah, ini Beli sempat karena pandemi sempat berhenti untuk berkarya untuk pembuatan ogoh-ogoh hampir 2 tahun ya. 2 Beli ya, tahun, 2 2 tahun. tahun. Nah, apa saja nih yang Beli Keduk lakukan selama vakum 2 tahun ini? Nah, jadi dalam aktivitas kehidupan saya itu ada dua tradisi dua budaya yang saya jalanin, yaitu budaya saya sendiri sebagai orang Bali dan budaya orang untuk pekerjaan keseharian saya kayak gitu. Jadi kemarin itu kan memang nggak bisa, memang nyata-nyata banget pandemi kemarin itu, ya udah kita ikutin aja. Eh, eh, kita ikut aja pembuatan gogo itu ditunda dulu karena faktor pandemi. Dan angkanya itu kan masih parah banget zaman itu ya. Nah, saya alokasikan waktu itu untuk fokus bekerja kayak gitu. Kerjaan saya itu membuat motor gitu, membuat fashion, motor, ya? membuat fashion orang luar lah, fashion Amerika, Jepang kayak gitu-gitu tuh. Berarti customernya banyak dari luar negeri ya, Beli ya? Enggak sih, kalau luar negeri sih belum, customer nasional aja sih. Karena kalau ke luar negeri itu masih susah untuk perpajakannya susah, untuk pengirimannya juga susah gitu. Tadi kan Beli Keduk sempat bilang kalau Beli juga fokus atau tertarik pada pembuatan kostum motor ya. Itu gimana tuh ceritanya dari Beli dari awalnya jadi builder jadi builder motor hingga akhirnya fokus ke ogoh-ogoh juga. Nah, berarti seperti yang saya ceritakan tadi, tapi saya panjangin lagi ini. Saya kegiatan saya itu adalah dua budaya yang memang saya sukai gitu. Jadi budaya tradisi kelahiran saya itu adalah diogoh dan untuk pekerjaan saya itu adalah saya mempelajari budaya orang, budaya asing gitu. Kalau di motor, saya cerita dari awal, saya memulainya di tahun 2005. 2005 itu masih istilahnya magang di bengkel temen ya, bantu temen, tetangga, bantu di sana. Jadi sepulang kuliah, saya nongkrong di sana kayak gitu. Karena saya melihat kok motor-motor sini kok aneh-aneh ya, nggak jarang lah dilihat di jalan raya kayak gitu. Ternyata dan kalangannya pun kalangan menengah ke atas di sana yang memiliki motor-motor gitu. Nah, nyamannya saya di sana itu saya banyak dikasih tahu tentang bagaimana tentang saya disemangati lah sama bapak-bapak yang punya motor customer sana itu, semangati untuk selalu maju gitu. Karena mereka banyak sekali punya, karena gimana ya, orang-orang sukses itu, karena orang sukses itu saya yakini bukan orang bodoh, pasti dia orang pintar kayak gitu. Nah, orang pintar tuh pasti selalu memberi sesuatu yang positif. Menyebarkan hal-hal positif gitu. Nah, itu yang membuat saya nyaman di sana. Kok pergaulan sini ini bagus sekali ya, saya disemangati untuk bisa mendapatkan masa depan yang bagus kayak gitu. Akhirnya saya nyaman di sana selama 2 tahun mungkin. Saya nongkrong di sana 2 tahun. Setelah kuliah saya mencoba buat bengkel kayak gitu. Setelah kuliah 2000 tamat kuliah, sambil kuliah masih saya udah membuat bengkel. Tamat kuliah lebih fokus lagi gitu. Karena itu setelah kuliah tuh kan dituntut untuk menikah gitu. Gimana ya, berani nggak membuat usaha seperti ini gitu. Karena ini tuh nggak jelas uangnya kalau usaha seperti ini kan, naik turun uangnya. Kalau ada kerjaan dapat uang, kalau nggak ya nggak dapat uang kan gitu. Nah, apa ya solusinya untuk zaman itu ya, saya berpikir masih sangat sederhana sekali. Apa yang saya harus lakukan ya, saya modal nggak punya, cuma punya modal keberanian aja. Akhirnya saya menemukan jalan keluarnya, yaitu mencari pacar yang sudah pegawai tetap gitu. Akhirnya Bisa jadi salah satu solusi. iya, akhirnya solusi itu memang saya pakai visi misi dalam zaman itu. Pokoknya saya harus
punya pacar, kalau kalau udah punya pacar tuh harus pegawai tetap. Saya pingin berwira swasta kayak gitu. Akhirnya pacar saya kalau nggak salah Yang itu jadi udah istri pacaran. sekarang. Nah, Yang jadi istri sekarang ya. jadi istri sekarang. Dia kerja di bank kayak gitu. Oh, ini alam merestui ini. Akhirnya dia udah harus nikah, ini dia diangkat gitu. Nah, setelah diangkat pun lancar. Ya, Saya permodalan langsung lancar. membuat bengkel yang secukupnya lah awalnya dulu, berjalan sampai sekarang kayak gitu. Itu cerita pendek saya tentang bagaimana saya berani mengambil jalan untuk concern di custom motor kayak gitu. Nah, Beli Kedok ini kan orang yang bukan cuma kreatif, inspiratif, juga karya-karyanya itu tidak main-main. Sampai keluarlah moto ya. Sing main-main itu ya dari Banjar Renciat ya, Beli ya? Nah, oke. Itu apa nih? Ada nggak karya pertama Beli yang paling Beli inget? Apa itu ya, kalau karya gogoh tuh saya dari kecil pun ingat. Saya mulai membuat gogoh tuh dari umur TK. Sebelum TK saya sudah buat juga gogoh. Kalau nggak salah dari dari kulit jeruk gitu-gitu tuh. Kan nemenin ibu di dapur tuh nggak sekolah tuh, kalau ada jeruk Bali, jeruk bro tuh itu udah tak pakai gogoh. Karena apa ya nggak ngerti saya, memang saya dilahirkan untuk ogoh-ogoh tuh gimana nggak tahu saya. Yang mesti saya dari kecil masih ingat aktivitas tentang ogoh-ogoh yang saya lakukan. SD itu saya udah membuat gogoh dengan geng-geng saya di gang untuk diangkat ke jalan raya kayak gitu. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara Beli. Ada nggak harapan Beli untuk anak muda Bali khususnya dan juga ogoh-ogoh di masa datang? Apa ya untuk itu ya, saya sih nggak terlalu bisa berkata bagus ya, tapi seperti apa yang saya lakukan saja ya, seperti pengalaman saya. Pokoknya buat teman-teman yang memang melakukan segala apapun itu ya, tetap lakukan. Nah, khususnya di ogoh-ogoh nih, tetap lakukan ogoh-ogoh, tetap berkreasi dengan maksimal, dengan ikhlas, karena di balik sebuah keikhlasan itu saya sangat yakin sekali ada sebuah keajaiban yang bisa melebihi ekspektasi kalian kayak gitu. Oke. Aduh, saya sangat beruntung sekali Bli. Terima kasih sudah hadir. Yeah. Semoga perbincangan kita ini menginspirasi anak-anak muda sekarang untuk tetap berkreativitas dan mempertahankan ataupun mengembangkan budaya Bali. Ya. Terima kasih Bli. Ya, sama-sama.